logika hutang itu kan kamu punya berapa, ngutang berapa gitu. Kan bank juga begitu kan. Dalam pasar utang, orang kayak Ibu Sri Mulyani itu merupakan jaminan bagi pinjaman-pinjaman Indonesia, karena dia tahu kita punya aset berapa, kita berutang berapa, kemampuan bayar berapa, kita ngutang berapa. Utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Utang itu ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu, ya menurut saya tidak ada yang salah. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Sekian puluh persen, datanya mana? Logika berpikirnya itu sudah kacau. Kalau nggak siap memaparkan data, sudahlah. Daripada mempermalukan diri sendiri. 10 tahun dulu utang saya X, artinya tidak keliru. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Utang Indonesia saat ini sebesar 7.163 triliun rupiah atau meningkat 4.500 triliun rupiah. Demokrat ingin menyampaikan pendapat. Rakyat yang saya temui di kota-kota, di bandara, di restoran, di tempat fitness. Saya nggak bayangin ya gimana konsepnya belusukan di tempat fitness. Ini belusukan model apa ini? Aduh. Saya nggak orang lagi fitness. Bagaimana pendapat Bapak perekonomian hari ini? Oh gini Pak, saya merasa kesulitan. Belusukan di tempat fitness, mungkin gitu ya. Ini orang lagi angkat beban, ditanya soal BLT. Apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat. Ini merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian kita. Sebab di samping membebani pemerintah mendatang, juga berbahaya jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis. Tapi kita tahu penambahan tertinggi terjadi karena pandemi 2 tahun terakhir ini, sehingga utang kita bertambah signifikan. Tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Dan ini masih di bawah 60% total dari utang negara yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. AHY mengkritik utang pemerintah yang semakin membengkak di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Kritikan itu dilontarkan melalui akun Twitter @pdemokrat. Anak sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai kondisi hutang Indonesia saat ini mengancam masa depan dan nasib pekerja Indonesia. Utang luar negeri kita terus menumpuk, sedangkan cadangan devisa kita juga menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah. Di belakangan ini juga melemah. Kita juga tahu bahwa gelombang PHK secara massal terjadi di sana-sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para pekerja nasional kita, kata AHY dalam postingan akun Twitter @pdemokrat. Kritikan itu pun ditanggapi oleh staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo. Dia menyebut kritik yang disampaikan AHY tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini. Tanggapan ini disampaikan juga melalui akun Twitter pribadi pria yang akrab disapa Prastowo itu. Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas AHY ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang kritik @pdemokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis, katanya melalui akun Twitternya @prastow, dikutip Sabtu 28 Januari 2023.
Menurut Justinus, kondisi hutang pemerintah pada periode 2015 sampai 2019 bisa dijaga dengan baik tercermin dari rasio hutang batas maksimal 30% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Lonjakan hutang Indonesia disebut karena pandemi COVID-19. Justinus lalu menunjukkan grafik terkait akumulasi defisit fiskal Indonesia pada 2020 hingga 2021 yang hanya 10,7% terhadap PDB. Capaian itu lebih baik dibandingkan negara lain seperti Thailand 17%, Filipina 22,1%, Cina 11,8%, Malaysia 13,6% dan India 16,5%. Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nil konteks atau hutang kita pruden, tegas Justinus. Ia juga menerangkan bahwa hutang pemerintah yang meningkat sejalan dengan realisasi belanja yang juga membengkak. Belanja perlindungan sosial selama pandemi COVID-19 disebut mencapai 1.635,1 triliun rupiah untuk menolong rakyat yang terdampak. Menurut Prastowo, AHY perlu mendapat asupan informasi yang komprehensif mengenai hutang Indonesia. Apalagi pemerintah sudah bekerja keras menekan defisit anggaran menjadi 2,38% atau 464,33 triliun di 2020. Jauh di bawah target 840 triliun rupiah. Betul bahwa posisi hutang akhir 2022 7.733,99 triliun rupiah. Besar ya? Iya, sudah saya jelaskan konteks dan reasoning di atas. Ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio hutang sudah turun dari 40,74% di 2021 menjadi 39,57% di 2022. Mosok dibilang ugal-ugalan sih? Optimis ya Mas AHY, pungkas Justinus. AHY mengkritik utang pemerintah yang semakin membengkak di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Kritikan itu dilontarkan melalui akun Twitter @pdemokrat. Anak sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai kondisi hutang Indonesia saat ini mengancam masa depan dan nasib pekerja Indonesia. Utang luar negeri kita terus menumpuk, sedangkan cadangan devisa kita juga menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah. Di belakangan ini juga melemah. Kita juga tahu bahwa gelombang PHK secara massal terjadi di sana-sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para pekerja nasional kita, kata AHY dalam postingan akun Twitter @pdemokrat. Kritikan itu pun ditanggapi oleh staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo. Dia menyebut kritik yang disampaikan AHY tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini. Tanggapan ini disampaikan juga melalui akun Twitter pribadi pria yang akrab disapa Prastowo itu. Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas AHY ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang kritik @pdemokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis, katanya melalui akun Twitternya @prastow, dikutip Sabtu 28 Januari 2023. Menurut Justinus, kondisi hutang pemerintah pada periode 2015 sampai 2019 bisa dijaga dengan baik tercermin dari rasio hutang batas maksimal 30% terhadap produk domestik bruto atau PDB.